أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar yang tidak pernah berhenti sampai dengan saat ini dari semenjak kita lahir, terutama nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak dalam hidup kita, nikmat sehat, nikmat waktu, taufik dan hidayah, nikmat rezeki, nikmat umur, juga nikmat-nikmat yang lainnya. Mungkin sebentar, mah, 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 ya, di Dharma Wanita. Hari ini ada ini apa yang berarti ada cahaya. Mohon maaf, tadi ada telepon masuk. Saya salah kembali saya. Semoga kita semua menjadi Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang dimudahkan untuk senantiasa bersyukur sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiun, dan sampai pada seluruh umat yang di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang sangat baik ini, insya Allah berkah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan kembali dalam salah satu kegiatan rutin, kegiatan yang insya Allah disukai Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kegiatan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Semoga kegiatan ini tidak hanya menambah ilmu, tapi juga menambah amal tentunya dan juga menjadi wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengucapkan terima kasih pada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali Dai LCMA yang kembali hadir eh, membersamai kita di ujian online Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Ketua Ustaz Syukran Jazakallah Khairan Kasiran, Salam Jaza Fidin wa Akhirah. Juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian yang istiqomah menantikan kegiatan rutin ini setiap hari malam. Semoga kegiatan semangat yang ada pada kita semua untuk mengikuti kajian ini menjadi salah satu wasilah datangnya cinta Allah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama kita tidak lupa dalam setiap ibadah memohon semuanya karena ridho, memohon ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang nanti akan Ustaz sampaikan dan semoga menjadi wasilah juga iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kegiatan pada malam hari ini dan kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tema yang akan dibahas pada malam hari ini, sebetulnya kalau boleh jujur itu adalah tema yang sebetulnya paling saya takut, paling saya hindari untuk dibahas. Tapi percuma ditakuti juga, tentu justru kita harus semakin memperdalam dan semakin menyiapkan bekal tentunya. Karena pada hakikatnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu kita sedang berjalan menuju titik akhir di mana kita akan meninggalkan dunia ini dan yang akan menjadi masalah adalah apakah kita akan berakhir pada ujung yang baik atau ujung yang tidak baik. Dan insya Allah pada malam hari ini akan dibahas, diberikan pencerahan ilmu oleh guru kita Ustaz. Mungkin kita akan menjadi introspeksi apakah pada saat ini di saat perjalanan sedang kita lakukan kita sedang berada dalam arah menuju akhir yang baik atau barangkali justru kita mengarah kepada ujung yang tidak baik atau mungkin kita tidak peduli sama sekali atau tidak pernah memikirkan kita sedang dalam perjalanan yang sangat penting dalam hidup
juga menyampaikan berita duka pada keluarga, kepada para hadirin sekalian, para jamaah yang pada malam hari ini. eh, Salah satu pimpinan saya ketika saya bertugas di Fakultas Kedokteran Unpad, saya sering bersama beliau dan saya saksi hidup beliau begitu baik, begitu sehat dan juga begitu takwa, insya Allah saya lihat gitu ya. Dan semua sangat mencintai beliau, insya Allah. Saya sebagai salah satu staf pendidikan pada saat itu sangat nyaman bersama beliau, eh, ketika bekerja bersama beliau. Pada hari kemarin saya mendengar berita duka, beliau telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu almarhumah Dr. Hadiani. Saya sering bersama beliau, sering dalam pekerjaan beliau juga dengan Pak Adi ya, dengan Pak Panji juga di sini hadir. Kita selalu bersama beliau. Beliau orang yang baik, orang yang soleh. Mohon izin Ustaz, nanti mungkin di penghujung kegiatan untuk berdoa bersama bagi almarhumah Dr. Hadiani. Dan ini juga memang sangat berkaitan lain dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Kita pun akan eh, mengalami hal yang sama. Semoga pada malam hari ini menjadi pengingat untuk kita bahwa kelak kita pun akan dipaksa untuk tiba pada ujung perjalanan dan kita tidak pernah tahu apakah yang akan kita lakukan itu perjalanan yang panjang atau mungkin perjalanan yang pendek, kita tidak pernah tahu. Semoga pada malam ini menjadi pencerahan dan juga sebagai wasilah untuk kita semua untuk semakin mempersiapkan diri. Khusus saja kepada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atiana Ali Dayu, waktu dan medianya kami persilakan. Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, ada Rasulullah SAW menyatakan, ada perkara dalam hidup ini, setiap orang meyakininya, tapi sekaligus juga meragukannya. Ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi para sahabat, kok bisa gitu ada perkara yang semua orang yakin, tapi pada saat yang sama juga dia ragu gitu. Lalu mereka bertanya, perkara apa itu Rasulullah? Rasul menjawab, kematian. Semua orang yakin pasti suatu saat dia akan mati. Kalau kita tanya setiap orang yang kita temui, gitu, apakah Anda akan suatu saat akan meninggal, akan mati? Pasti jawabnya ya. Lalu di mana keraguannya itu? Yakin tapi ragu itu. Nah, keraguannya kata Rasulullah SAW ada pada waktu kita mau menjemput kematian. Kita tidak ada yang bisa meyakini secara pasti kapan. Apakah masih lama, sekian tahun lagi, ataukah tinggal beberapa bulan lagi, atau mungkin hanya tinggal beberapa saat lagi. Jadi kematian itu sesuatu yang mutlak pasti akan terjadi sejak Allah menciptakan manusia pertama Adam, terbukti sampai sekarang tidak ada yang tidak mati. Gitu. Kemarin kita baru mengantarkan seseorang misalnya karena meninggal dunia, mungkin besok lusa giliran kita yang akan diantarkan orang ke alam kubur.
Nah, kematian itu sendiri bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Saya pernah membaca dialog di antara para sahabat di dalam sebuah asar diriwayatkan. Pernah para sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini kita kenal seorang yang sangat gagah, gitu ya, sangat ditakuti oleh lawan-lawannya kalau sudah berada di medan perang dan sangat disegani oleh para sahabat. Sehingga terkenalah perang pedang Sayyidina Ali. Ya, sebenarnya saya pernah melihat di museum di Turki itu, ya. Wallahu alam itu benar atau tidak. Ya. Itu pedang Sayyidina Ali itu ukurannya ya hampir mendekati 2 kali ukuran pedang normal. Sehingga kalau kita melihat pedang itu nggak terbayang betapa gagahnya pemiliknya itu dulu. Karena itu wajarlah kalau para sahabat menanyakan hal ini kepada beliau. Wahai Sayyidina Ali, takutkah Anda menghadapi kematian? Cepat sekali beliau menjawab, tidak. Loh, kenapa? Kata para sahabat. Sementara banyak orang yang takut menghadapi kematian. Kata Sayyidina Ali, saya mau takut atau tidak, saya pasti mati. Bahkan takut dan tidak itu tidak akan mempercepat atau memperlambat ajal yang memang sudah Allah tetapkan bagi setiap orang. Di kulli ummatin ajal. Bagi setiap orang itu sudah ada ketetapan ajal yang Allah tetapkan. Faiza ajaluhum, dan apabila sudah tiba ketetapan ajal itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang pun yang kuasa memperlambat atau mempercepat walau hanya 1 detik. Jadi ajal itu memang sudah ada dalam ketetapan Allah. Tidak ada manusia yang berkuasa untuk memperpanjangnya atau memperlambatnya. Walau hanya 1 detik. Jadi kata Sayyidina Ali, saya takut mati tetap mati, tidak takut juga tetap mati. Ya lebih baik saya memilih tidak takut saja. Kalaulah ada sesuatu yang paling saya takutkan, kata Sayyidina Ali, dari kematian itu adalah kehidupan seperti apa yang saya akan jalani setelah saya mati. Tentu kita semua maklum, yang kita maksud dengan kematian itu bukan kebinasaan. Banyak masih di masyarakat orang mengartikan mati itu binasa itu ya. Sehingga kalau kita hadir di tempat takziah itu tidak sedikit kita mendengar atau sering kita mendengar dari MC itu telah berpulang ke rahmatullah, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi kesannya kematian itu padahal kata Rasulullah SAW, An-nasu niyamun. Manusia ini semua sekarang sedang pada tidur. Ada yang tidurnya itu 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang tidurnya itu 80 tahun, ada yang lebih dari itu. Tapi semua sedang tidur. Fa'iza matu, dan apabila mereka nanti meninggal dunia, intabahu, barulah mereka bangun dari tidurnya. Jadi kata Rasulullah SAW, kehidupan kita selama di dunia ini, kita seperti sedang tidur. Nah,
Kenapa diibaratkan dengan tidur? Apa yang kita saksikan pada saat kita sedang tidur itu hanyalah sebuah mimpi, bukan kenyataan. Makanya ketika kita bangun dari tidur, kalau mimpi kita itu baik, rasanya rada nyesel juga gitu, kenapa terbangun gitu. Sedang indah-indahnya mimpi itu. Sebaliknya ketika kita mimpi yang tidak baik, maka begitu bangun kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah ternyata hanya mimpi. Jadi mimpi itu sesuatu yang tidak nyata. Maka selama kita hidup di alam dunia ini, alam barzah, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat, surga, neraka, itu seperti mimpi, Pak. Nggak nyata, nggak ada di hadapan kita. Kita nggak bisa melihat alam barzah itu. Kita hanya yakin karena Allah dan Rasul menyatakan. Kita nggak bisa menyaksikan seperti apa alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, termasuk surga dan neraka itu. Fa'iza matu, ketika kita meninggal dunia, barulah kita bangun dari tidurnya. Semua menjadi nyata. Yang paling pertama kita saksikan adalah alam barzah. Bukan kita saksikan saja, kita menyaksikan dan sekaligus kita harus menjalani kehidupan di alam itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi keyakinan kita terhadap alam kubur, alam barzah, alam nanti alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, sirat, surga neraka. Itu kita yakin. Sebagai mukmin tentu harus yakin, hakul yakin. Tapi keyakinan kita tuh hanya sebatas ilmu. Sekarang ini kita yakin karena Allah menyatakan itu dalam Al-Quran atau dinyatakan oleh Rasul dalam hadis. Kita yakin, hakul yakin. Tetapi summa latarawunnaha, nanti kamu akan menyaksikannya sendiri. Nah, barulah kita seperti bangun dari tidur itu. Kita akan menyaksikan seperti apa namanya alam barzah itu, alam kubur itu. Bahkan kita akan merasakan di situ hakul yakin. Jadi al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Summa la tarawunnaha. Nanti begitu kita meninggal dunia ini, kita akan menyaksikan. Barulah kita seperti bangun dari tidur kita. Yang kita bayangkan selama sekian puluh tahun alam kubur itu seperti apa. Kini sekarang kita menyaksikannya. Bahkan sekaligus masing-masing kita akan merasakan. Nauzubillah kalau sampai merasakan azab kubur. Atau mudah-mudahan kita merasakan nikmatnya hidup di alam kubur itu. Jadi selama di alam barzah itu kita akan menjalani kehidupan. Ya, kehidupan yang sebagai kelanjutan dari kehidupan kita di alam dunia. Jadi kembali pada pernyataan Sayyidina Ali tadi, kenapa saya harus takut gitu? Untuk apa saya takut? Kalau saya takut dan atau tidak takut pun tidak akan memperlambat atau mempercepat kematian. Kalaupun ada yang paling saya takutkan dari kematian, kata Sayyidina Ali, kehidupan seperti apa yang akan saya jalani di alam barzah nanti? Apakah saya akan menikmati alam barzah itu? Lalu nanti setelah kiamat, kehidupan seperti apa yang akan saya rasakan di alam mahsyar, di alam hisab, di alam mizan, alam sirat? Apakah ujung-ujungnya saya bisa masuk surga? Atau nauzubillah seorang masuk neraka jahanam? Itulah yang paling saya takutkan. Bukan kematiannya. Kematian sudah pasti akan terjadi. Atau bekal apakah yang sudah saya siapkan, kata Sayyidina Ali, untuk menghadapi kematian itu? Terus terang saja, kalau baca
dalam asar pernyataan Sayyidina Ali ini. Hanya jadi kecut juga perasaan ini ya. Ya Allah. Kalau seorang Sayyidina Ali gitu, yang termasuk salah satu di antara 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga, itu masih bertanya tentang bekal. Bekal apa yang sudah disiapkan? Ya Allah, bagaimana dengan saya? Apa bekal yang sudah kita siapkan? Cukupkah bekal yang sudah kita siapkan itu untuk kita menjalani kehidupan yang begitu panjang tanpa ujung? Kita kadang-kadang mau pergi umroh saja paling 9 hari gitu ya. Tambah luar biasa sibuknya kita menyiapkan bekal gitu. Ya, sampai koper itu sudah buka tutup saya sekian kali itu. Sudah rasanya sudah selesai lalu teringat lagi kalau sikat gigi dan odol belum masuk buka lagi dan seterusnya. Padahal kalau seandainya odol sikat gigi itu memang terlupa, ya tinggal kita belilah nanti di Mekah. Tapi begitu luar biasa kita menyiapkan bekal hanya untuk 9 hari perjalanan umroh. Lalu pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi perjalanan panjang tanpa ujung itu? Di alam barzah kita nggak tahu berapa lama. Tergantung kapan kiamat. Gitu. Kalau kiamat terjadi masih 5.000 tahun lagi, ya kita akan, ya kira-kira 5.000 tahunan lah kita di alam barzah itu. Menjalani kehidupan di alam barzah itu. Lalu di alam mahsyar berapa lama? Di alam hisab, di alam mizan, alam sirat. Dan akhirnya ya kita akan kekal di antara satu dua itu, surga atau neraka. Lalu bekal apa yang sudah kita siapkan? Pasti bekal itu nggak ada kaitan sama sekali dengan dunia dan segala isinya. Dan itu sudah kita saksikan setiap saat, Pak. Bisa kita saksikan. Nggak ada orang meninggal dunia lalu membawa bekal dunia yang dia miliki. Kekayaannya misalnya. Dulu Fir'aun itu pernah waktu dia mati itu dikuburkan bersama dia hartanya dalam piramid itu. Saya pernah dulu masuk ke piramid itu. Jadi itu memang di dalam tuh ruangan, Pak, walaupun agak susah gitu masuknya itu. Jadi di situ jadi sempat ditaruhlah jasad Firaun itu, Ramses kedua ya, Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu berikut seluruh hartanya. Itu. Ya akhirnya kemudian hartanya dikeluarkan lagi. Ya, berikut juga jasadnya bahkan dikeluarkan sekarang ditaruh di sebuah museum di Kairo gitu ya, museum besar di Kairo itu di Tahrir. Berikut juga hartanya sehingga kita bisa melihat sekarang di museum itu. Sementara piramid itu sudah kosong itu karena tadinya isinya adalah jasad Firaun. Jadi orang meninggal itu jangankan harta, jangankan pangkat, jabatan, atau istri, atau suami, atau anak, atau siapa saja yang dia cintai. Bahkan jasad kasar dia pun harus dia tinggalkan di alam dunia yang fana untuk dikuburkan entah di terserahlah itu terserah yang hidup gitu ya. Apa mati mau dikuburkan di Sirinaraga kalau di Bandung ini atau di Taman Pahlawan Cikutra, nah itu terserahlah terserah orang yang hidup itu. Kalau jasad kita nggak dikuburkan saja, nggak ada urusan dengan kita. Ya, sama sekali sudah nggak ada urusan kita. Itu urusan orang yang hidup. Gitu. Mereka kalau tidak mengurus jasad kita seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya mereka yang berdosa. Kita nggak ada urusan sama sekali. Itu kita akan habis dimakan binatang-binatang tanah. Gitu. Persoalannya adalah kembalinya kita melanjutkan perjalanan itu. Ruh kita itu si ruh itu. Untuk menjalani kehidupan di alam barzah itu.
Maka semua yang kita cintai itu ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Semua orang yang kita cintai, tidak ada satupun yang bisa kita ajak. Dan kemungkinan besar nggak ada seorang pun yang mau diajak itu. Cobalah nanti kalau kita menjelang sakaratul maut kita ajak itu orang-orang dia, anak kita atau siapa itu, istri kita atau suami kita. Insya Allah nggak akan ada yang mau diajak itu. Kita pergi sendiri saja, ditemani oleh para malaikat itu. Bayang itu. Bayang. Keeng kata orang Sunda itu ya. Nggak kebayang itu. Kita menempuh perjalanan yang sangat jauh itu meninggalkan alam dunia ini untuk menuju suatu alam lain, tempat kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita, yaitu alam barzakh. Yang kata Rasulullah, untuk sampai di alam itu kita harus melewati sekian lapisan langit. Jadi alam barzakh, alam kubur itu alam lain, Pak, di luar alam bumi ini. Disitulah berkumpul semua arwah-arwah yang sudah meninggalkan alam dunia. Jadi sudah betul istilah kita itu, meninggal dunia. Ya, dia sudah, jadi arwah orang tua kita, arwah orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan alam, mereka sedang berkumpul semua di alam itu. Gak ada urusannya dengan dunia ini lagi, Pak, dengan bumi ini lagi. Makanya ya ini perlu saya jelaskan gitu ya, karena di masyarakat ini masih masih kadang-kadang masih apa nggak jelas itu antara alam kubur dengan kuburan. Jadi kuburan itu tempat mengubur jasad-jasad kita. Nggak ada urusannya dengan alam kubur. Jadi sehingga kalau ada orang misalnya berdoa itu terkesan dia harus pergi ke kuburan itu untuk mendoakan orang tuanya. Apa urusannya dengan kekuburan itu? Yang di kuburan itu yang ada itu uh, jasad kasar kita yang nggak tahu masih ada atau enggak gitu, jasad orang tua kita itu. Mungkin sudah nggak ada, sudah habis itu gitu. Jadi orang yang sudah meninggal itu sudah berada di alam alam. Jadi menurut saya yang ingin dipesankan oleh Sayyidina Ali kepada kita semua itu, marilah kita masing-masing bertanya pada diri kita gitu. Sebelum ajal itu menjemput diri kita, andai kata ajal itu menjemput kita besok atau mungkin lusa atau bahkan nanti gitu, atau kapan sajalah. Sudahkah cukup bekal yang sudah kita siapkan? Tentu bekal itu sekali lagi tidak ada kaitannya dengan dunia dan segala isinya. Gitu. Karena semua kita tinggalkan itu bukan bekal. Itu. Kita nggak akan membawa apapun di situ. Bekal yang kita bawa hanyalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bekal satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Maka marilah kita coba renungkan di dalam Quran surah Fussilat. Kadang-kadang di Quran yang lain di diberi judul Quran surat Hamim As-Sajadah, yaitu surah ke-41 di ayat 30. Sebenarnya ini bagus nanti bisa dibaca sampai ayat 35. Kalau boleh saya menyarankan, Pak, cobalah 5 ayat ini dihafal, Pak. Dihafal, difahami, sebaiknya juga kemudian dipakai untuk bacaan sholat kita. Supaya kita mengingat, Pak, mengingat bahwa kematian itu sesuatu yang mutlak akan terjadi dan seperti apa ujung hidup kita nanti, ini akan jelas di dalam ayat ini, Pak. Di dalam ayat 30-nya Allah menyatakan, Oh, izin pakai surat apa? Boleh diulang? surat ke-41, surat Fussilat atau surat Hamim As-Sajadah. Baik, mohon Pak. Di ayat 30-nya Allah menyatakan, Auzubillah syaitan rajim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, lalu ya istiqomah dengan prinsip itu. Maka tatanazzalu alaihimul malaika, kelak akan turun para malaikat. Ini ceritanya malaikat turun pada saat dia menghadapi sakratul maut. Jadi sebelum malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia, mengeluarkan ruh dari jasad, yaitu kematian kalau itu. Kita menyebutnya sebagai kematian kalau sudah ruh keluar dari jasad itu. Tapi sebelum kematian itu, sebelum malaikat Israel turun, itu diawali dengan turunnya serombongan malaikat. Nah, ini ceritanya ini ya pada saat sakratul maut. Jadi sakratul maut itu saat-saat menjelang maut. Jadi malaikat Israel belum turun. Nah, itu diawali dengan turunnya serombongan malaikat. Tatanazzalu alaihim wal malaika. Lalu para malaikat itu menyapa si calon almarhum ini. Anna takhafu. Janganlah kamu takut. Takut apa? Apa yang ditakuti? Ya menghadapi tadi kehidupan tadi. Kehidupan nanti di alam barzah, apakah dia akan menikmati atau dia disiksa di alam kubur itu. Bagaimana nasib dia nanti di alam mahsyar, bagaimana nasib dia di alam mizan, alam alam hisab, alam mizan, alam sirat, apakah dia masuk surga atau neraka. Semua kita pasti takut sebagai orang yang beriman. Takut kalau kita nggak selamat. Gitu. Maka para malaikat itu kemudian menyatakan kepada si calon almarhum ini, kamu jangan takut. Itu. Wala tahzanu. Kalau takut itu kan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, dia kan belum sampai kepada belum meninggalkan alam dunia ini. Dia masih membayangkan yang akan dia alami. Bagaimana nanti di alam barzah gitu dan di alam-alam lainnya. Maka itu jangan takut kan. Takut karena sesuatu belum terjadi. Wala tahzanu, nah jangan sedih. Kalau sedih karena ada sesuatu yang akan telah terjadi. Yang akan telah terjadi adalah kita akan meninggalkan semua yang kita cintai di dunia ini. Gitu. Maka kita akan meninggalkan wala tahzanu, jangan sedih. Jadi jangan takut menghadapi kehidupan yang akan datang. Jangan pula sedih karena kita harus meninggalkan semua orang yang kita cintai. Atau semua yang kita cintai di dunia ini. Lalu wa absiru, yang kamu harus lakukan adalah kamu harusnya bahagia. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kenapa kamu harus bahagia? Karena kamu ahli surga. Bahagialah karena surga yang Allah janjikan kepada kamu. Jadi gembiralah kalian gitu kan. Gembiralah Anda gitu kan dengan surga yang Allah janjikan. Jadi pada saat sakaratul maut itu ya setiap manusia dia sudah mengetahui apakah dia itu calon surga atau calon neraka. Tergantung dari rombongan malaikat yang datang. Nah, luar biasa bahagianya almarhum ini ya. Bayangkan saja berita apa yang paling kita harapkan akan kita dengar gitu ya, pada saat sakaratul maut kecuali berita yang sangat luar biasa ini yaitu ketika malaikat menyatakan Anda ahli surga. Gitu. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang kalau membaca ayat ini, ya Allah, betapa bahagianya ini ya kalau kita mengalami hal semacam ini. Gitu. Kadang saya mencoba memberanikan diri
berdoa pada Allah, ya Allah, izinkan saya bisa buat harus detik sekarang juga. Ya, insya Allah saya siap sekarang juga menghadap Allah. Kalau ya akhir hidup kita seperti ini. Nah, siapa yang bisa mengakhiri hidupnya seperti ini? Yang tadi dikatakan mereka yang berpegang dengan prinsip Rabbun Allah, lalu istiqomah sampai akhir hayatnya. Nah, apakah cukup dengan dia menyatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu seperti itu sudah cukup untuk menjamin dia ahli surga? Ya, andai kata dia betul-betul memahami makna yang terkandung di balik pernyataan Rabbun Allah itu. Seorang menjadikan Allah sebagai Robnya. Rob itu Tuhan yang menciptakan. Ya. Al-Khaliq itu, Rob itu. Kalau Allah itu zat tempat kita mengabdi. Jadi kalau orang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, maka dia sudah harus mengkondisikan dirinya untuk ya menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Menjadikan hidup ini sebagai pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hidup ini semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya seorang menyatakan Tuhan kami adalah Allah sementara hidupnya menyimpang dari ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang bisa benar-benar menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah sampai akhir hayatnya, mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah di dalam ayat ini akan dijemput oleh serombongan malaikat yang di mana para malaikat itu akan menghibur dia saat sakratul maut itu dengan menyatakan kamu nggak perlu takut, kamu jangan sedih, sebaliknya kamu harus bahagia dengan surga yang Allah janjikan kepada. Lalu di dalam ayat 31-nya Allah kemudian mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kenapa kamu tidak jangan takut karena kamilah kata yang akan menjadi kata Allah, kamilah yang akan menjadi pelindungmu ya. Kamilah pelindungmu di dalam kehidupan di dunia, ya siapa yang melindungi kita kalau bukan Allah selama kita hidup di alam dunia ini. Wafil akhirah dan di akhirat nanti. Nah, kalau Allah sudah melindungi kita, ya selamatlah kita pasti gitu. Kalau yang melindungi kita di dunia saja ada orang melindungi kita sudah kita bersyukur. Padahal yang melindungi kita itu belum tentu kuasa mampu melindungi kita. Kalau yang melindungi kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Maka kata Allah, kamilah yang akan menjadi pelindungmu di dunia dan di akhirat nanti. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tadamun. Nah ini kemudian Allah menjanjikan apa tadi kan dinyatakan di ayat 30-nya itu berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan. Nah di surga itu kalian akan bisa menikmati ma tastahi anfusukum yang kamu senangi di surga itu. Walakum fiha ma tadamun. Bahkan juga kamu akan bisa memperoleh apa yang kamu inginkan itu. Kalau seandainya yang disiapkan di surga itu uh, belum memadai keinginan kita, kita masih punya keinginan yang lain, maka tinggal minta saja. Ini sebuah gambaran tentang kenikmatan di surga itu ya. Nah, kemudian di ayat 32-nya Allah menyatakan nuzulan min ghafurir rahim. Ini penting kan kita perhatikan itu. Bahwa Allah menyatakan surga yang akan kita nikmati itu hanya bisa kita peroleh gitu, jika kita memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah. Jadi kalau begitu, kenapa harus ada ampunan dan kasih sayang Allah?
Karena nggak mungkin seorang bisa selamat, bisa menikmati surga tanpa ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah berusaha istiqomah, Rabbunallah seperti di ayat 30 tadi. Innallazina qalu Rabbunallah summa istaqamu, dia sudah bertekad untuk menjadikan hidup dia itu benar-benar hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai manusia, ya pasti dia ada kekhilafan. Sebagai manusia pasti dia ada dosa. Suatu saat mungkin dia malas beribadah, berani berbuat dosa, berani berbuat maksiat. Jadi tanpa ampunan Allah, nggak mungkin seorang bisa masuk surga. Artinya nggak mungkin dia bisa langsung lolos masuk surga. Kalau masuk surga, asal dia beriman pasti masuk surga. Cuman untuk masuk surga tanpa mampir di neraka, itu nggak mungkin kalau dia tidak memperoleh ampunan Allah. Kenapa? Nah sekarang mereka yang menyatakan Rabbun Allah, Tuhan kami itu adalah Allah. Artinya mereka sudah harus siap untuk menjalani hidup ini per detik sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Mulai dari usia akil balik sampai sakratul mautnya. Jadi kalau akil balik itu misalnya di usia 15 tahun, lalu dia meninggal di usia 80 misalnya. Berarti yang akan dihisab oleh Allah itu 65 tahun. 0 tahun sampai dengan akhir balik, 15 tadi misalnya, itu nggak ada hisab. Dari 15 sampai sakratul maut di usia 80, nah itu yang dihisab per detik. Faman ya'mal miskala zaratin khairan yarah, wa man ya'mal miskala zaratin syarran yarah. Maka selama 65 tahun itu dia akan dihisab. Betul dia sudah berpegang dengan Rabbun Allah dan istiqomah Rabbun Allah summa istaqamu. Nah, itu. Betulkah per detik matanya itu melihat, hanya melihat yang Allah ridho, mata dia melihatnya? Betulkah per detik selama 65 tahun, lidah dia itu hanya bicara yang Allah ridho, lidah dia mengatakannya? Betulkah 65 tahun per detik tangan dia itu hanya meraba, memegang, menyentuh yang Allah izinkan tangan dia untuk melakukannya? Betulkah selama 65 tahun per detik kakinya selalu melangkah ke jalan yang diridhai Allah, akalnya hanya berpikir di jalan Allah? Betulkah selama 65 tahun sebagai suami, selama sekian puluh tahun, dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai semua itu yang akan dihisab. Nah, sekarang kalau seandainya tidak ada ampunan Allah, bagaimana mungkin kita bisa selamat? Pantas kalau Allah menyatakan nuzulan min ghafur rahim. Surga yang Allah janjikan itu untuk kalian itu hanya kalian bisa peroleh sebagai anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kalau sudah diampuni, kenapa lagi muncul lagi Maha Penyayang? Ghafur rahim. Ya, kalau sudah diampuni, berarti kalau kita sebagai seorang mukmin sampai akhir hayat kita itu tetap mukmin. Lalu sebelum kita meninggal dunia, kita sudah bertobat dari seluruh dosa-dosa kita dan tobat kita sudah diterima oleh Allah. Berarti kita meninggal dunia dalam posisi sebagai mukmin memiliki ibadah minus dosa. Dosa sudah nggak ada. Apakah bisa kita langsung masuk surga? Ternyata juga tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di dalam sebuah hadis pernah menyatakan begini, la yadkhula adakumul jannah bi amalihi. Tidak pernah mungkin bisa masuk surga seseorang di antara kalian oleh sebab amal perbuatannya. Para sahabat mendengar ini terkejut. Lalu ada seorang kemudian bertanya, wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda sendiri Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, hatta ana. Begitu juga aku. Amal perbuatanku sangatlah tidak layak untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau semua amal manusia sejak Adam sampai manusia ini zaman berapa puluh miliar mungkin itu ya, amalnya dikumpulkan lalu diberikan pada seorang, sudah kamu seorang bawa amal semua manusia ini untuk kamu bisa masuk surga.
dia tidak akan bisa masuk surga dengan membawa semua amal manusia itu. Terlalu mahal surga itu untuk dibeli oleh amal kita. Lalu kalau begitu kata para sahabat, dengan apa kita bisa masuk surga Allah itu? Birahmatihi, dengan kasih sayangnya. Nah ini kenapa di dalam ayat 32 itu dikatakan nuzulam min ghafurir rahim. Surga itu anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi amal kita itu sebenarnya setiap kali itu kita tanyakan pada diri kita, apakah dengan amal yang saya lakukan itu layakkah kiranya Allah menyayangi saya? Daripada kita disibukkan dengan apa definisi khusyuk, definisi ikhlas dan lain sebagainya. Biarlah itu menjadi pegangan kita gitu. Tapi ya satu hal yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah tadi saya baru sholat isya 4 rakaat. Apakah sholat isya saya 4 rakaat tadi layakkah kiranya Allah menyayangi saya? Nah itu jawabannya pasti ada pada diri kita. Padahal selama 4 rakaat itu boro-boro saya ingat pada Allah. Saya malah ingat ini, ingat itu, dan lain sebagainya. Ya kalau sudah seperti itu, layakkah Allah menyayangi kita? Tadi pagi saya bersedekah sekian ratus ribu untuk fakir miskin, misalnya atau anak yatim. Layakkah sedekah yang saya lakukan itu saya disayang oleh Allah? Padahal saya bersedekah itu terpaksa saja karena banyak orang melihat kalau saya nggak sedekah rasanya nggak enak atau dan sebagainya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang bisa menjawab itu. Jadi amal ibadah kita itu bukan itu yang akan mengantarkan kita masuk surga. Yang akan mengantarkan kita masuk surga itu kasih sayang Allah. Jadi amal ibadah itu kita lakukan untuk bisa membelilah kalau kita mau istilahkan beli tiket kasih sayang Allah itu. Nah, itu ya. Maka dua hal itu harus kita miliki. Itu. Hidup kita memang prinsip kita Rabbunallah sumastaqamu. Nah, sampai akhir hayat kita jangan sampai kita meninggal dunia masih membawa dosa gitu. Karena itu segeralah kita bertobat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Al-Imran 133. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Kalau kita nggak tahu kapan ajal kita akan menjemput diri kita gitu. Kapan kita melakukan perbuatan dosa? Segera, segera kata Allah. Wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Allah. Mudah-mudahan kapan malaikat Israel menjemput diri kita itu, kita sudah bersih dari segala dosa dan kesalahan karena Allah sudah menghapusnya. Salah satu sifat Allah itu afun. Allah, Allahumma innaka afuwun karim. Ya, menghapus dosa. Mudah-mudahan saat kita menghadapi sakaratul maut sudah kita tidak membawa lagi dosa sama sekali. Yang kita bawa cuma iman dan amal. Nah itulah amal kita juga, amal yang layak untuk membuat kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 33-nya Allah menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang paling baik yang diucapkan oleh seseorang kecuali mengajak orang untuk melakukan amal soleh. Lalu dia mengatakan, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi ini bekal juga yang harus kita bawa gitu, untuk kita persembahkan kepada Allah, yaitu tentu banyak amal kita, cara kita meraih amal ibadah yang Allah sukai. Tapi kata Allah, dari bentuk ucapan yang paling Allah sukai dari kita manusia adalah keluarnya ucapan dari lidah kita dalam bentuk ajakan pada orang lain untuk
beramal saleh. Jadi jangan pernah kita berhenti dari berdakwah itu. Dan tentu dakwah ini bukan hanya tugas para dai, para ustadz, para kiai yang kita sebut dengan nama-nama julukan-julukan itu. Itu tugas setiap orang yang ingin masuk surga. Jadi dia harus berdakwah. Harus berdakwah. Apakah dia berdakwah kepada istrinya, atau kepada suaminya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, pada teman sekerjanya, kepada pasiennya, kepada siapapun dia harus berusaha berdakwah. Kapan dia melihat kemungkaran, dia harus ingatkan siapapun yang melakukan kemungkaran itu. Dan kapan dia ada waktu untuk mengajak orang untuk melakukan kebaikan, dia harus lakukan itu. Karena itulah ucapan yang paling Allah sukai yang keluar dari mulut seseorang. Ya, apakah bukan membaca Al-Quran? Ya, tentu dalam berdakwah itu kita menyampaikan firman Allah. Kita menyampaikan hadis Rasulullah, walaupun kita tidak bisa baca bahasa Arabnya. Gitu. Tetapi kan apa makna dari pesan-pesan Allah dan Rasulnya itu yang kita sampaikan. Nah, itu tentu sangat mulia sekali. Dan itulah yang terbaik, ucapan yang terbaik yang Allah paling sukai. Wala tastawil hasanatu. Nah, itu di ayat 34-nya. Wala tastawil hasanatu wala sayyah. Idfa' billati hiya ahsan. Tidak pernah sama di mata Allah antara yang baik dengan yang tidak baik. Apabila jadi Allah ingin menyatakan ini, berbuatlah baik gitu. Pasti di mata Allah Subhanahu wa taala ya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Ya keburukan, dosa ya akan dibalas lagi dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pernah kita berhenti dari mengajak orang kepada kebaikan. Walaupun mungkin yang akan kita dapatkan di dunia adalah sesuatu yang tidak baik. Ya gitu ya. Kadang-kadang kita ingin mengajak orang ke dalam kebaikan, malah orang itu menerimanya jadi tadi kita berdakwah, kita ingatkan agar dia jangan malas melakukan ibadah dan sebagainya. Niat kita mulia dan kita melakukan perbuatan yang mulia, tapi belum tentu orang yang kita ajak itu menerimanya gitu. Bahkan kemudian dia malah kesal kepada kita karena dianggap kita terlalu mencampuri urusan pribadi dia. Padahal sesama orang Muslim urusan begini bukan urusan pribadi gitu. Kalau kita tidak mengingatkan, maka kita menjadi orang yang berdosa itu. Bukan saja berdosa, menjadi orang yang tidak akan selamat, kata Allah. Watawa, orang yang selamat itu tidak bisa hanya bermodalkan iman dan amal saja, tapi harus watawa sobil hak, watawa sobil sob. Tapi kalau memang akhirnya yang kita dapatkan itu adalah bukan hal yang positif, malah orang akhirnya jadi marah pada kita, jadi jengkel pada kita, jadi tidak senang karena kita menyampaikan kebenaran. Dan itu sesuatu yang pasti akan kita alami, Pak. Pasti akan kita alami ketika kita berdakwah, mengajak orang ke dalam kebenaran, apalagi nahi mungkar, mencegah orang dari kemungkaran, itu kita akan banyak mendapat rintangan itu. Mungkin ungkapan kebencian dari pihak lain. Maka kata Allah, idfa' billati ihsan. Jadi kalau ada sikap yang tidak baik dilakukan oleh orang-orang tersebut, balaslah ketidakbaikan itu dengan kita tetap berbuat baik. Idfa' billati ihsan. Jangan kemudian kita terpancing. Kita mengajak kepada kebaikan, lalu kemudian dia malah kemudian melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, gitu kan. Oke, malah kita kemudian membalasnya dengan ketidakbaikan lagi. Nggak akan tercapai itu dakwah. Jadi kita balas lagi dengan tetap kita istiqomah dalam kebaikan. Wa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun. Jadi kita dapat pahala banyak itu, Pak, mengajak orang pada kebaikan ketika kita kemudian malah malah mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Lalu kita tetap pada istiqomah dalam menjalankan kebaikan,
maka kita mendapat pahala berlipat ganda di situ. Tetapi memang untuk melakukan itu tidaklah mudah. Kata Allah sih, Allah yang menyatakan tidaklah mudah kita untuk bisa uh, memiliki hal semacam itu. Wa ma yulaqqaha, nah di ayat 35-nya, illal ladzina sabaru. Itu tidak mungkin bisa diperoleh kecuali oleh orang-orang yang benar-benar sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin adzim. Dan itu tidak akan dipunyai oleh apa orang-orang yang mempunyai keuntungan yang kecuali orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang ingin kita ingatkan pada diri kita masing-masing pada malam hari ini tadi terkait dengan tema kita ya, bekal apakah yang harus kita siapkan? Ya, bekal ini jelas kalau kita yang datang menjemput itu menyampaikan ungkapan tadi, kamu jangan takut ya, menghadapi kehidupan yang akan kamu jalani di alam barzah dan seterusnya. Jangan pula kamu sedih, gitu. Tapi sebaliknya kamu harus bahagia karena surga adalah tempatmu oleh sebab amal yang perbuatan yang telah kita lakukan. Maka itu hanya bisa kita peroleh jika kita tetap berprinsip Rabbuna Allah summa Tuhan kami adalah Allah, untuk Allah lah kami menjalani hidup ini, mengabdikan hidup ini hanya untuk Allah, dan kita mampu istiqomah sampai akhir hayat kita. Maka karena kita sebagai manusia sangat mungkin kita banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka marilah kita bersegera menuju ampunan Allah. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian marilah kita perbaiki amal ibadah kita. Gapailah kekhusyuan dalam setiap ibadah kita. Dasari semuanya dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan ibadah kita itu layak untuk membuat Allah menjadi sayang pada kita. Karena ampunan dan kasih sayang itu menjadi syarat kita untuk bisa selamat masuk surga tanpa harus mampir di neraka. Lalu kemudian apa yang amal yang bisa membuat kita semakin dicintai oleh Allah? Jangan pernah berhenti kita untuk mengajak orang hidup di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini kita mengajak, mungkin besok lusa kita giliran juga yang diajak oleh orang lain. Kita saling ingat mengingatkan itu. Walaupun Allah sudah mengingatkan kita, nah, siap-siaplah. Kadang-kadang kita mengajak orang pada kebaikan yang kita terima malah justru keburukan itu, kebalikannya. Nah, kita jangan terpancing, tetap kita istiqomah untuk selalu bersikap baik. Dan itu hanya mungkin kita miliki jika kita termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang teguh tetap berada di jalan Allah. Berapapun ujian yang dia hadapi. Dia tetap teguh dan dia yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang tetap istiqomah di jalan. Semoga kita termasuk uh, yang sabar dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar di dunia sampai di akhirat nanti. Ini saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita di malam hari ini. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, turun pisan Ustaz, 55 menit materi yang begitu dalam, begitu banyak tentu evaluasi yang harus kita lakukan. Tadi tersentuh sekali dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan amal soleh yang kita lakukan. Kita harus bertanya pada diri kita, apakah Allah itu cinta dengan amal yang kita lakukan? Allah cinta dengan semua yang perbuatan baik kita lakukan. Tentu itu sebagai sebuah evaluasi untuk kita, karena tadi juga saya sampaikan kita tidak pernah tahu bahwa perjalanan kita itu masih panjang.
atau mungkin sebentar lagi. Dan hanya kita yang bisa menjawab secara pribadi apakah amal kita itu betul-betul cinta Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan memang berat itu sangat luar biasa, sangat berat sekali. Jadi saya tidak bisa berbicara banyak. Eh, izinkan saya menyapa Prof. Dedi Rahmadi ini. Assalamualaikum Prof. Dedi. Prof. Gampang. Waalaikumsalam. Gampang Prof. Alhamdulillah. Ada yang mau Alhamdulillah. ditanyakan ke Pak Ustadz Mangga, mangga. Atian Ali? Silakan Prof. Ya, Mangga. biasa Mangga, langsung. Prof. Boleh, silakan Prof. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Ustadz Atian Ali. Materi yang disampaikan sangat mengingatkan pada kami semua. Hanya ada yang ingin dapat penjelasan dari Pak Atian Ali terkait bekal ini ya. Ka- eh, ada kalau kita meninggal kan terputus semua dengan dunia kecuali ada tiga hal yaitu doa anak soleh ya artinya eh, kita harus mendidik anak-anak kita apakah anak kandung atau anak yang lainnya termasuk murid barangkali bagaimana caranya supaya mereka ini mendoakan kita setelah kita meninggal. Yang kedua ilmu yang diamanatkan yang diamalkan. Yang ketiga, amal jariah. Dan ada satu hal lagi, saya pernah mendengar ada hadis ataupun penjelasan-penjelasan dari para ulama bahwa membaca Quran, apalagi kalau diamalkan, nah itu eh, akan menjadi bekal kita setelah kita meninggal, mulai dari alam kubur sampai seterusnya. Nah, mohon penjelasan Pak Artian Ali dengan hal ini eh, terkait dengan bekal. Terima kasih. Ya, Ya. ya, terima kasih Pak. Eh, Kalau kita kembali kepada Quran surat An-Najm ayat 38 39 kalau nggak salah ya, 38 39. Eh, An la taziru waziratan wizra ukhra wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi tidak ada dosa waris dalam Islam. Dan yang kedua, nah ini mungkin yang terkait dengan yang ditanyakan, bahwa masing-masing orang hanya akan memperoleh apa yang dia perbuat. Jadi bekal kita itu hanya apa yang kita perbuat. Gak bisa orang lain berbuat, lalu kemudian terasa manfaatnya untuk kita. Sama dengan tadi, tidak ada dosa orang lain kita harus memikulnya. Tapi juga tidak ada orang berbuat amal lalu kita memperoleh pahalanya. Gitu. Jadi tidak ada transfer dosa, tidak ada juga transfer amal. Nah, kenapa yang tiga ini kok masih bisa bermanfaat untuk kita pada saat kita sudah meninggal? Karena tiga ini karya kita yang masih tertinggal. Gitu. Jadi amal jariah, amal jariah karya kita. Sebelum kita meninggal dunia, kita sempat membuat sumur di kampung. Lalu kebetulan kita meninggal, sumur itu masih dimanfaatkan oleh orang kampung itu. Selama sumur itu dimanfaatkan oleh orang kampung, dia terus mengalir karena karya kita. Di situ masih ada karya kita. Kapan sumur itu sudah nggak dipakai, berhenti. Kita nggak dapat lagi mengalir itu. Jadi dia jariahnya itu mengalir selama itu bermanfaat. Itu sebabnya kenapa orang kalau mau menghibahkan harta atau apa, itu mewakafkan harta. Banyak orang memilih mewakafkan tanah. Kalau dia mewakafkan bangunan, suatu saat bangunan itu dihancurkan, diganti dengan yang baru, dia putus sudah gitu, karena bangunan yang diwakafkannya sudah selesai. Gitu. Tapi kalau tanah, dia tetap kan mau dibangun apa saja, terserah mau dibangun masjid, nanti dibangun jadi madrasah, jadi bangun apa, tetap saja tanah itu. Jadi kenapa orang jadi banyak
ingin mewakafkan tanah daripada bangunan. Walaupun nanti kalau orang jadi mewakaf tanah semua, bahaya juga, jadi nggak ada bangunan itu. Ya, jadi itu artinya karya di situ ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ya karya dia. Jadi yang dimaksud ilmu di sini ya ilmu yang bermanfaat. Bapak sebagai seorang dokter mengajarkan ilmu kepada mahasiswa, oleh mahasiswa diajarkan lagi terus selama nanti Bapak meninggal dunia, ilmu itu terus diajarkan, itu akan terus mengalir sebagai amal ibadah. Jadi bukan hanya ilmu agama saja, semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan, yang kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT. Yang ketiga, doa anak saleh. Sebenarnya ya kalau kita lihat bukan Allah lebih atau Rasul lebih menekankan anak soleh. Sebenarnya dimaksud semua orang yang soleh. Semua doa orang yang soleh itu bermanfaat untuk almarhum. Kalau di situ ada karya dia. Jadi kenapa doa anak yang soleh? Karena anak yang soleh pasti karya terbesar dari si orang tua. Kalau benar orang tua itu betul-betul mendidik si anak itu menjadi anak yang soleh. Itu. Tapi kalau misalnya anak itu gak dididik oleh orang tuanya, sehingga anak itu akhirnya jadi anak yang durhaka. Karena orang tuanya orang tua yang durhaka juga, gak mendidik anak juga gitu. Orang tua itu kemudian meninggal. Si anak kemudian akhirnya menjadi anak yang soleh oleh karya orang lain. Dia soleh, dia berdoa untuk orang tuanya yang sudah meninggal itu. Yakin saya nggak ada gunanya itu doa itu. Orang tua itu sudah harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena kelalaiannya tidak mendidik anak itu. Sehingga anak itu jadi anak yang durhaka. Untung anak itu selamat oleh lingkungan itu. Jadi selalu harus karya, Pak. Selalu harus karya. Jadi memang bagus Bapak ingatkan itu. Jadi ketika kita berbicara bekal itu, jangan hanya bekal yang kita siapkan lalu kita pergi lalu selesai gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa menyiapkan bekal yang bisa terus mengalir gitu. Ya itu tadi amal jariah apa yang kita akan tinggalkan gitu. Apakah kita ikut membangun musola, ikut membangun masjid, apa kita membangun sumur, atau memperbaiki solokan, apa sajalah yang beramal baik untuk orang yang kalau kita meninggal dunia itu masih tetap mengalir. Itu jadi bekal kita juga kan itu. Walaupun kita sudah pergi gitu. Dia akan terus mengalir untuk menambah itu, menambah amal kita di alam barzah. Yang kedua ilmu. Ya, jangan pernah kita berhenti dari mengajarkan ilmu. Apapun ilmu itu. Apapun ilmu yang bermanfaat itu ya. Bapak-bapak insya Allah lah. Bapak Ibu sekalian banyak ilmu yang diajarkan kepada mahasiswa karena kita sebagai dosen gitu ya. Dan yang ketiga ya tadi apapun yang kita lakukan untuk mendidik orang menjadi orang soleh terutama anak. Doa istri yang soleha, doa suami yang soleh, doa anak yang soleh, doa tetangga yang soleh, teman yang soleh, semua itu pasti akan dikabul kalau di situ ada karya kita. Makanya di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan begini, apabila ada seorang meninggal dunia, lalu ada 40 orang mendoakan dia dengan ikhlas, saya jamin, kata Rasulullah, doa yang 40 orang itu pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak mungkin 40 orang itu mendoakan dengan ikhlas, kecuali orang itu orang soleh, yang kesolehannya pernah dinikmati oleh 40 orang ini. Ya Allah, ketika dia masih hidup, dia pernah menolong saya ketika saya dalam keadaan sulit. Ya Allah, ketika dia masih hidup tuh saya pernah mengalami masalah ini dan dialah yang membantu saya menyelesaikan. Nah, doa yang seperti itu. Jadi kesolehan lagi, karya lagi di situ. Jadi selalu karya yang ditekankan. Jadi marilah kita terus berkarya maupun hidup itu. Baik nanti yang bisa langsung kita bawa maupun karya-karya yang kita bisa tinggalkan. Nah, mudah-mudahan itu akan jadi bekal keselamatan kita. Mohon sakit. Mungkin itu Pak. Ada yang tertinggal Pak Tian mengenai membaca Quran dan mengamalkannya. Katanya dia akan menjadi bekal mengawal terus dari alam kubur sampai ke Suratul Mustaqim. Apa itu bagaimana Iya, Pak Tian? ya kalau itu merupakan bagian dari amal kita, Pak. Merupakan Oh, bagian dari amal kita. Kalau kita yang beramal, tapi kalau kita mengajarkan lagi kepada orang,
mengajarkan orang misalnya membaca Al-Quran gitu ya, mengajarkan orang untuk selalu membaca Al-Quran sehingga anak-anak kita rajin baca Al-Quran. Nah, itu juga akan jadi mengalir lagi setiap anak itu baca Al-Quran, di situ kita ada saham kita. Jadi saham kita itu adalah saham yang jadi bukan ada orang mengatakan amal jariah itu kesannya hanyalah tadi bangun rumah sakit misalnya atau bangun apa bangun sumur atau bangun masjid, musala atau pesantren. Bukan hanya itu, Pak. Semua karya kita yang bermanfaat itu. Semua karya kita yang bermanfaat. Jadi ketika kita mendidik anak misalnya, menjadi anak yang soleh. Setiap anak itu melakukan amal ibadah, kita ngambil saham kita, Pak. Saham kita, kesolehan anak itu berapa persen? Sebagai ayah, saya punya saham 40%. Setiap anak itu melakukan amal ibadah tanpa mengurangi sedikit pun ibadah dia. Saya sudah mengambil saham kita. Saya mendidik dia membaca Al-Quran. Gitu. Saya mendidik dia untuk selalu membaca Al-Quran. Setiap dia membaca Al-Quran, saya mendapat sahamnya. Jadi nanti di alam kubur itu kita akan terus mengalir itu. Kata malaikat ini, kamu nambah lagi amal. Dari mana? Anak yang kamu didik itu sekarang baru melakukan ibadah haji dan hajinya mabrur. Nah, 40% kita dapat dari situ. Anak itu baru sholatnya diterima, dapat lagi 40% di situ. Jadi makin banyak anak sebenarnya makin bagus, Pak. Jadi kalau ada 5 anak, 40% kali 5, 200% itu. Kalau soleh, Pak. Tapi kalau anak itu anak durhaka, gara-gara kelalaian kita, nah kita juga harus ikut menanggung itu. Menanggung. Dan itu bukan dosa waris, itu kelalaian kita, dosa kita. Alhamdulillah. Jadi seperti Al-Quran itu, seperti itu. Kalau Al-Quran itu yang kita baca, itu menjadi amal kita yang akan mendampingi kita nanti. Dengan bersama amal-amal yang lain. Tapi kalau kita mengajarkan, berarti setiap orang yang kita ajari itu kemudian membaca Al-Quran, kita mendapat mendapat saham dari amal kita, karya kita. Banyak-banyaklah kita naruh saham kepada para mahasiswa, pada pasien, banyak banyak saham Bapak Ibu sebagai dokter gitu ya. Banyak saham-saham yang harus kita tanam, mudah-mudahan itu menjadi penambah bekal kita nanti. Masya Allah. Kalau Ya, Prof, atur nuhun Pak Ustadz Oh, penjelasannya. non, sami-sami Pak, non. Masya Allah. Kalau Prof Dedi dengan profesor-profesor dan para dokter dosen di FK Unpad ini banyak jurnalnya Ustadz. Jadi itu sepertinya ilmu yang bermanfaat tuh dibaca terus sama mahasiswa. Ya, Jadi amalnya mengalir. Mas. Tapi tidak mesti ilmu agama ya Ustadz ya katanya. Apakah atau harus yang mengalirkan pahala itu? Atau ya bagaimana? kalau ilmu agama itu fardu ain, Pak. Fardu ain ya. Jadi setiap orang harus menguasai agama. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain kan fardu kifayah, tetap fardu dia. Wajib itu. Wajib itu. Kalau nggak ada orang yang mendalami ilmu kedokteran, wah celaka kita semua ini. Yang sakit lalu siapa yang nangani? Dengan dia sakit kemudian akhirnya dia nggak bisa sholat, nggak bisa pergi haji, nggak bisa Ya, saum. Jadi semua sebenarnya semua itu adalah ibadah. Sekarang gini, ada orang misalnya bikin apa apa bikin kain misalnya gitu, pabrik pabrik kain itu. Kan itu bagus, Pak. Karena tidak ada pabrik kain itu gimana kita mau sholat, Pak? Sementara untuk sholat itu kita harus menutup aurat. Berapa pahala tukang jahit, Pak? Kalau nggak ada tukang jahit juga kita repot itu untuk bisa memakai baju gitu. Berapa pahala tukang jahit? Jadi semua itu karya, Pak. Semua itu karya. Jadi jangan kita artikan hanya ibadah sholat. Kalau kita mau sholat itu kita perlu perlu menutup, bukan perlu, harus menutup aurat. Berarti orang yang mau bikin baju, bikin sarung itu, kalau niatnya karena Allah, dia dapat pahala. Niatnya karena Allah akan dapat pahala. Jadi semua ilmu yang membawa kita bisa menjalani kehidupan di jalan Allah, ilmu itu jelas tadi ilmu ilmu ekonomi sehingga kita bisa mencari nafkah di jalan Allah. Ini ilmu kedokteran. Dengan itulah kita bisa berusaha untuk bisa jadi orang yang sehat. Dengan sehat kita bisa berpengalaman. Nah, kalau kemudian
ada yang mendalami ilmu kedokteran, terus jaring sadayana apa, terus nggak ada yang bisa pergi haji, nggak ada yang bisa sholat, nggak ada yang bisa saum, orang sakit semua kan. Jadi berapa besar pahala kita di Masya. dalam, jadi semua ilmu ya, bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon izin saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini pertanyaan yang bagus dari Bu Sari Sundari ini. Walaupun memang mungkin tidak ada korelasi dengan tema tersebut, tapi mungkin bisa ada relate-nya nanti. Ustadz, baru saja saya mengingatkan suami untuk selalu berbuat baik dengan tetangga walaupun tetangga itu menyebalkan, kadang tidak bertegur sapa. Kita jangan sama saja seperti mereka, tetapi malah saya yang disalahkan oleh suami maksudnya begitu. Jadi suaminya tidak mau diingatkan oleh istri. Bagaimana menyikapi suami yang seperti itu, Ustaz? Ya, ya itu tadi kebetulan kita tadi juga membahas di ayat tadi kan, bahwa ketika kita berbuat baik, mengajak orang pada kebaikan, mengingatkan orang pada kebaikan, sangat mungkin yang kita dapatkan justru sikap sebaliknya gitu. Kita berbuat baik, dia malah menjengkelkan kita. Kita berbuat kebajikan, adalah dia sebaliknya malah membenci kita dan sebagainya. Maka pesan Allah pada waktu itu adalah di ayat tadi, idfa billati ahsan. Hmm. Tetap kita berbuat baik gitu. Cuma kalau kita kemudian berbuat tidak baik, kita jadi sama dengan dia gitu. Jadi ada kisah begini. Saya selalu teringat sekali dengan apa riwayat ini gitu ya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar Siddiq. Mereka sedang ngobrol berdua di rumah Abu Bakar. Lalu datang seorang Arab Badui. Nah, nggak dijelaskan itu apa masalah yang ada antara si Arab Badui dengan Abu Bakar itu kan. Mungkin ini nah, dimaki-maki oleh si Arab Badui ini. Abu Bakar tidak tidak membalas itu. Diam saja beliau. Lalu dia melihat wajah Rasulullah itu tersenyum. Si Arab Baduy dia merasa kesal gitu kan. Karena biasanya orang kalau maki-maki itu dia ingin tahu tanggapannya itu gimana. Ini malah diam gitu kan. Hanya dimaki lagi Abu Bakar dengan makian yang lebih lebih kencang lagi lah gitu ya. Dan tetap Abu Bakar tidak mau menjawab gitu. Diam saja Abu Bakar. Rasulullah apa kelihatan semakin bersenyum, senyumlah hati. Nah, ketiga kalinya si Arab baru itu kembali memaki lagi Abu Bakar dengan pakaian yang lebih kencang lagi gitu. Kali ini Abu Bakar terpancing. Lalu kemudian dia mengatakan, kamu ini kalau dibiarkan makin makin tidak tahu diri gitu. Dibalas dengan pakaian lagi oleh Abu Bakar itu. Ketiga kalinya itu. Rasulullah langsung pergi. Tidak mengucapkan salam. Rasulullah itu tidak minta izin. Padahal posisi Rasul pada waktu itu adalah tamu Abu Bakar. Abu Bakar langsung terkejut. Ya kejar Rasulullah SAW. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, tolong jangan tinggalkan saya Rasulullah dalam kebingungan seperti ini. Apa kesalahan saya? Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, ketika kita tadi ngobrol sedang berdua itu, datang si Arab Badui itu memakimu, lalu kamu tidak menjawabnya, kamu biarkan aja. Saya lihat para malaikat itu mengelilingi kamu, gitu, berebutan membela kamu di hadapan Allah. Itu yang membuat saya tersenyum. Senang melihat malaikat berebutan ingin membela kamu di hadapan Allah. Nah, ketika si Arab Badu itu kedua kalinya memaki lagi kamu dengan pakaian yang lebih keras lagi dan kamu tetap tidak membalasnya, saya lihat semakin banyak malaikat yang membela kamu itu. Di sekeliling kamu itu malaikat membela kamu di hadapan Allah. Itu yang membuat saya lebih senyum lagi gitu. Tapi ketika ketiga kalinya si Arab Badu itu memaki lagi kamu dengan pakaian yang luar biasa itu, dan akhirnya kamu terpancing untuk membalasnya, saya lihat semua malaikat itu pergi meninggalkan kamu. Malaikat yang tadi itu. Yang ada di sebelahmu, iblis. Persis iblis yang dibawa juga oleh si Arab Badu itu sejak awal datang.
maka kamu sudah menghadapi kan ketiga kali itu iblis dengan iblis lagi. Nah, itulah sebabnya saya pergi. Karena saya tidak mungkin berada di majelis yang ada iblisnya. Dan itu sebabnya saya tidak mengucapkan salam. Karena saya tidak akan mengucapkan salam kepada iblis. Jadi artinya ketika kejahatan itu, orang itu sudah membawa setan dalam dirinya gitu ya. Orang berbuat jahat pada kita itu membawa setan. Kita balas lagi dengan kejahatan lagi. Nah, kita hadirkan setan juga kan gitu. Jadi yang tepat mungkin tadi pesan ibu kepada suami, ya sudahlah, jangan dihadapi dengan kita itu lagi karena kita jadi ikut ikut seperti dia gitu kan. Yang harus kita hadapi adalah dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan kan tadi ayatnya. Balaslah keburukan itu dengan perbuatan yang baik. Baik. Walaupun itu hanya mudah mengucapkannya kata Allah, tapi kenyataannya memang berat kecuali bagi orang yang sabar. Itu kan kata Allah. Masya Allah. Kalau terusan, jadi begitu ya Ibu, tadi sudah dijawab oleh Ustadz. Dan jangan sampai ketika kita sedang membenci seseorang, justru itu adalah ternyata barangkali saat-saat terakhir kita takutnya begitu ya barangkali. Semoga terjawab ya Ibu saya sendiri. Assalamualaikum Ustadz Atian, apakah masih bersama kami? Hilang kembali ya? Nah, siap. Izin Ustadz membacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Dr. Ahmad Akhyar nih. Assalamualaikum Ustadz. Kita pahami kematian adalah lepasnya ruh dari jasad. Namun bagaimana para syuhada, gitu, Ustaz? Sebagaimana pada surat Al-Baqarah 154 dituliskan di sini, jangankah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Mohon penjelasan, Ustaz. Sebenarnya sama, Pak. Mau suhada dia atau yang bukan suhada, dia sudah berpisah ruh dari jasad. Dan mau suhada ataupun tidak suhada, ya tetap hidup kita. Bukan mati dalam arti binasa. Yang suhada, yang mati syahid itu berpisah dari ruhnya, dari jasadnya, lalu pergi ke alam barzah. Yang bukan syahid juga, yang bukan suhada, berpisah dari jasadnya juga pergi ke alam barzah. Hanya yang suhada itu dianggap dinyatakan hidup itu untuk meyakinkan bahwa dia hidup dalam kenikmatan gitu. Hmm. Hidup dalam kenikmatan di alam barzah itu. Sedangkan yang bukan syuhada belum tentu dia, belum tentu itu apakah dia hidupnya itu dalam kenikmatan di alam barzah itu atau dalam azab Allah SWT, azab kubur itu. Jadi semua semua sama. Orang syahid itu ya berpisah ruh dari jasad. Dia sudah berada di alam barzah. Jadi Allah menyatakan jangan kamu anggap dia mati itu dalam arti dalam ya ya semua juga kita tidak mati sebenarnya. Kita tidak mati, cuman berpindah tempat saja. Cuman itu penekanan dari Allah untuk bahwa para syuhada itu dia perginya ke alam barzah itu untuk menikmati alam barzah itu. Kalau dia betul syuhada itu ya. Kalau dia berarti dalam arti syahid sudah pasti dia bahagia di alam itu. Sementara yang belum syahid, yang tidak syahid, ya wallahu alam itu mudah-mudahan dia juga menikmati sama itu sedang menikmati di alam barzah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih, Ustaz. Izin pertanyaan selanjutnya dari Dokter Suwardi. Ini menarik pertanyaannya. Kita sering melihat kalau orang sedang sakaratul maut dan suka ikut membimbing dengan membacakan melafazkan Allah ke telinga orang tersebut. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, di dalam hadis itu Rasul mengatakan lakinu mautakum bila ilallah. Talkinlah, ya, jadi apa, bimbinglah gitu ya. Bimbinglah seseorang yang sudah menghadapi sakratul maut itu untuk mengakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, itu kewajiban kita untuk mengingatkan itu ya. Tetapi apakah yang bersangkutan itu nanti akan bisa mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah atau tidak?
itu bakal ditentukan oleh amal ibadah dia. Jadi kalau misalnya dia tidak hidupnya memang tidak 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 dalam la ilaha illallah itu, tidak dalam Rabbunallah seperti tadi, ya kita mau mentalkinnya sampai bagaimanapun juga nggak akan dia bisa mengucapkan kalimat itu. Tapi orang yang soleh, hidupnya selama ini dia soleh, mungkin tanpa kita membimbingnya pun dia akan mengakhiri hidupnya sendiri dengan ucapan la ilaha illallah itu. Nah, itu jadi orang yang soleh itu kalau kita lihat di Ibrahim 27, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirat. Allah akan menetapkan uh, bagi orang-orang yang soleh itu baik dalam ucapan di dunia. Artinya, maka banyak kita atau pernah lah mungkin ya kita menyaksikan itu ya. Saya pernah menyaksikan itu. Pernah menyaksikan orang yang uh, sebenarnya teman dari ibu saya almarhum. Itu sejak subuh dia sudah uh, sibuk bilang pada cucunya, ya, coba katanya hubungi anak-anak saya katanya yang di Jakarta, yang di Cirebon, coba kontak semua segera kumpul di Bandung. Oh sibuklah si cucunya ini, cucunya tinggal dengan dia, Ibrahim nama cucunya itu. Sibuklah dia mulai menghubungi. Jadi setelah semua dihubungi, ibu saya pun sempat dihubungi, Pak. Ini cerita lama Pak, tahun berapa itu. Saya karena ayah sedang tidak ada, lalu ibu minta saya mendampingi. Jadi saya datang. Jadi waktu itu sudah asar. Itu. Penuh itu rumah itu. Dia sedang terus saja menasihati anaknya satu demi satu. Dia nasihati. Kamu jangan begini, kamu harus begitu, kamu ini, dan sebagainya. Terus setelah dia nasihati semua, si ibu ini lalu mengatakan pada anak-anaknya, jelas semua yang saya sampaikan. Jelas Umi, jelas sudah. Ada yang kalian tanyakan? Gak ada, Umi sudah jelas sekali. Oh, kalau gitu syukurlah. Sekarang saya mau bicara dengan sahabat-sahabat saya ini. Di absen satu-satu itu tetangganya, teman-teman. Sampai azan maghrib. Begitu azan maghrib, dia lalu mengatakan, saya mau sholat, cuman badan saya sudah lemas. Jadi saya nggak akan bisa ke kamar mandi Ibrahim. Saya mau sholat, gitu ya. Ini sebelum saya mau sholat. Nah, sebelum sholat, katanya, siapa tahu kita nggak ketemu lagi, katanya. Saya kembali tanya lagi pada anak-anak, ada yang tidak jelas, yang perlu, yang kalian mau tanyakan. Tidak ada, Umi, tidak ada. Alhamdulillah. Saya mau sholat dulu. Jadi kita semua waktu itu belum tahu apa, menyaksikan apa yang akan terjadi ini. Dia sholat. Lengkap itu sempurna, 3 rakaat. Begitu selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu dia melihat ke sekeliling. Meninggal. Itu dari subuh, Pak. Jadi dia bisa kumpulkan semua, nasihat semua. Nggak ada yang membimbing dia. Dia langsung baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Meninggal. Selesai sholat itu. Nah, setelah kita pelajari, itu saya tanya pada ibu saya, siapa dia, apa amal ibadahnya, ya wajarlah. Lalu kita lihat itu. Dia orangnya memang luar biasa solehah. Seorang ibu janda. Dulu tinggal di Jalan Muhammad Yunus di Bandung. Jadi amal ibadah seseorang lah yang akan menentukan akhir hidupnya itu seperti apa. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Nah, yang perlu bantuan itu ya orang-orang yang perlu dibantu lah. Mungkin seperti kita-kita ini yang perlu dibantu itu untuk diingatkan la ilaha illallah. Tapi hanya sekedar mengingatkan, jangan terus di telinga itu terus saja di la ilaha illallah malah mungkin akan mengganggu ke konsentrasi dia itu pada saat sakaratul. Jadi kita cukup aja dengan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah atau baca istighfar dan sebagainya pada saat sakaratul maut. Tapi itu hanya akan berguna, bermanfaat ketika belum sampai saat sakaratul maut.
menjelang sakratul maut. Kalau sudah sakratul maut, gak ada gunanya itu. Kita mengingatkan untuk istighfar. Karena pada saat itu pintu tobat sudah ditutup. Ya. Fir'aun sendiri pada saat sakratul maut, setelah rombongan malaikat itu datang dan siap menyiksa dia, maka dia pun menyatakan keimanannya kepada Allah. Itu. Amantu bila ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Gak ada gunanya. Jadi gunanya kita baca talqin itu pada saat kita akan uh, sebelum sakratul maut. Ya bagus sekali ini Bapak tanyakan atau Ibu tanyakan karena mungkin Bapak Ibu sering menghadapi di rumah sakit orang-orang yang uh, menurut perhitungan kita ini sudah akan mendekati sakratul maut. Maka kita sebaiknya di rumah sakit itu kita ajarkan para suster, para dokter-dokter muda gitu ya, oleh bapak-bapak dan ibu-ibu agar selalu kita membimbing mereka yang mau meninggal itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, mengakhiri hidup mereka. Saya kira itu. Baik, Tunun, Ustaz. Eh, ada satu pertanyaan lagi sebetulnya dari Bapak Budi Nurani, cuma ini mungkin akan berhubungan dengan doa yang akan dipanjatkan nanti. Eh, beliau menanyakan Ustaz, Assalamualaikum, mengenai kejadian di Palestina yang sudah sangat di luar batas kemanusiaan. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai sama muslim muslimah? Kita sangat takjub, semua warga bahkan anak kecil pun menyatakan siap mati syahid. Mengingat waktu Ustaz, eh, sebelum dijawab barangkali menyampaikan bahwa memang kita juga setiap pada kajian selalu memohon kepada Ustaz agar memimpin doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin juga Ustaz nanti setelah dijawab barangkali setelah berdoa untuk Palestina mohon izin juga untuk berdoa untuk almarhumah Ibu Dokter Ahadiani yang meninggal pada hari Sabtu kemarin. Maka Ustaz. Ya, ya. Hmm. Saya kadang-kadang kalau udah berapa bulan ini udah nggak tahan Pak melihat apa video rekaman apa yang menimpa saudara-saudara kita ini. Pertama nggak tahan eh, melihat kekejaman Zionis dan Israel dengan sekutunya itu. Dan kedua kadang-kadang saya berpikir ya Allah betapa luar biasa keimanan mereka itu ya, dibanding saya gitu. Lalu ya kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan mereka lah sebenarnya orang yang paling bahagia gitu. Karena ujian mereka bagi yang masih hidup ya luar biasa beratnya. Tapi mereka tetap istiqomah di jalan Allah itu luar biasa. Lagi pula mereka yang syahid yang 41.000 sekarang sudah mencapai 41.000 itu. Langkah bahagianya lagi mereka sebagai para syuhada itu. Justru kita sekarang yang saya gitu sering bertanya-tanya ya Allah gimana nasib saya gitu. Ketika nanti di yaumil hisab Allah bertanya apa yang kamu perbuat itu. Ketika saudara-saudara kamu terzolimi seperti itu. Apa yang kamu mudah berbuat itu. Nah ini justru yang berat untuk kita. Ya mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu selain berdoa gitu ya. Membantu mereka dengan 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 harta kita untuk membantu meringankan beban mereka yang masih hidup, masih terzolimi luar biasa. Samping itu, marilah juga kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah masih terus memberikan kekuatan pada mereka menghadapi kezoliman yang sangat luar biasa. Marilah kita sama-sama berdoa termasuk pada untuk almarhumah. Tadi mudah-mudahan almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma khuzna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin min al-yahudi al-ghasibin wa min al-sharibin al-hakidin
ومن سائر أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب دعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إن هذه الدعاء ومنك الإجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi turun Ustadz atas materinya pada malam hari ini yang sangat menginspirasi dan semoga Allah memberikan kekuatan kemudahan pada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Syukran jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Jadi mengingatkan juga pada para peserta sekalian, para jamaah, tadi Ustadz menyampaikan kalau bisa tadi insya Allah kita sangat menyimak surat Fusilat ayat 30 sampai 36 Ustadz tadi ya. Ya, 5. 35, 30 sampai 35. Saya menghimbau agar dihafalkan surat itu dan sering kita dawamkan terutama dalam sholat karena luar biasa maknanya sangat dalam luar biasa. Mari kita sama-sama hafalkan dan kita amalkan tentunya sering kita dawamkan terutama dalam sholat dan dalam zikir tentunya. Sekali lagi terima kasih para ustadz, Bapak Ustadz Yahya dan Ali, juga para jamaah sekalian. Syukur jazakumullah khairan. Semoga amal kita pada ilmu kita pada malam hari ini Allah berikan berupa kepahaman dan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa mengamalkannya dan juga semakin kita bisa mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita semakin lebih baik, terutama dalam mempersiapkan ujung perjalanan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Jika tidak ada perubahan, insya Allah Bapak Ustadz Dr. Asep Hermana akan melanjutkan kajian 7 keajaiban kesembuhan. Semoga Allah mudahkan. Mari kita tutup kegiatan pada malam ini dengan membaca doa kifatul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.